sih? Sampaiku. Ya halo. Ini kenapa jadi kayak gini? Oh nggak apa-apa kok. Itu beda banget aku. Kayaknya aku sama aja deh. Cerita deh kamu apa? Nggak apa-apa. Ini kenapa cerita ke aku? Aku bisa jadi rahasia. Aku malu mau cerita sama kamu. Nggak apa-apa. Mak. Aku naif. Kok bisa? Kamu ngapain kok bisa sampai kayak gini? Atau biasa disebut sexually transmitted diseases. Bahaya penyakit menular seksual yang dalam waktu belakangan ini menyebar begitu cepat. Ternyata kurang banget tuh pengetahuan akan pendidikan seks sejak dini, di mana orang tua merasa tabu untuk membicarakan hal-hal tersebut. Padahal seks itu bukanlah hal yang tabu untuk dibicarakan. PMS atau penyakit menular seksual, orang-orang yang mengira PMS ini cuma soal seks bebas. Padahal lebih dari itu teman-teman, resikonya juga lebih luas. Terutama kalau kita nggak paham nih gimana sih cara penularannya dan cara pencegahannya. Jadi dalam istilah medis adalah infeksi yang bisa menular lewat aktivitas seksual dari vaginal, anal maupun oral. Penyebabnya itu bisa bakteri, virus ataupun parasit. Yang bikin bahaya banyak nih orang yang nggak sadar kalau dia sebenarnya sudah tertular PMS. Karena infeksi PMS ini tidak terlihat, jadi seseorang itu kelihatan sehat padahal sebenarnya dia sudah terinfeksi. PMS bisa muncul karena adanya perpindahan kuman lewat hubungan seksual tanpa pengaman, seperti kontak kulit atau cairan tubuh ditularkan oleh yang sudah terinfeksi. Ditambah lagi kurangnya edukasi, jarang cek kesehatan, dan rasa malu buat ngomong soal seksual bikin resiko PMS ini menjadi semakin besar. Beberapa PMS bisa bikin seseorang susah punya anak, apalagi kalau efeknya udah lama gak diobati. Pada ibu hamil, PMS itu bisa berisiko bayi yang lahir seperti bayi yang prematur, keguguran, atau bahkan bayi ikut terinfeksi. Ada juga penyakit seperti HPV yang bisa ningkatin risiko kanker serviks. Belum lagi efeknya ke hubungan, di mana munculnya rasa takut, saling curiga, dan hubungan jadi nggak sehat. PMS dibagi jadi 3 bagian. Yang pertama ada virus, misalnya HIV, hepatitis B, herpes, dan kutil kelamin. Yang kedua ada bakteri seperti chlamydia, gonore, sifilis, dan infeksi vagina. Yang ketiga ada parasit, contohnya kutil kelamin dan juga skabies. Kenapa sih penting untuk tahu bagiannya? Supaya kita paham nih apa aja gejala-gejala yang muncul dan resiko kalau misalnya dibiarkan. Apalagi ketika kita sudah berkeluarga. Yuk kita bahas gejala-gejalanya. Pertama ada HIV, biasanya nggak ada gejala atau cuma kayak flu. Kalau dibiarkan bisa merusak imun. Dan yang kedua ada herpes, muncul lekuan yang sakit, meningkatkan resiko kena HIV, mudah menular ke pasangan. Ketiga ada hepatitis B, banyak yang tanpa gejala, kadang kulit atau mata tuh bakal jadi kuning. Kalau dibiarkan bisa jadi sirois atau kanker hati. Nah, selanjutnya ada HPV. Ada gejalanya, dia muncul kutil kelamin. Nah, beberapa jenis dari HPV ini bisa menjadi kanker, terutama kanker serviks. Nah, HPV ini dia bisa menular lewat kontak kulit ke kulit. Selanjutnya ada chlamydia. Nah, chlamydia kadang bisa nyeri pada saat kita buang air kecil ataupun keluar keputihan secara tidak normal. Selanjutnya ada gonorrhea. Biasanya keluar cairan nih seperti nanah pada saat kita membuang air kecil. Bisa menular kepada pasangan kita dan bisa bikin bayi kita lahir dengan resiko kebutaan. Selanjutnya nih ada sifilis. Nah, sifilis ini gejalanya nih mulai dari luka-luka yang kecil lalu menjadi ruam-ruam. Nah, selanjutnya ada parasit. Artinya gejalanya gatal-gatal hebat dan ruam-ruam. Bisa menjadi infeksi kulit, mudah menular lewat kontak kulit ataupun berbagi pakaian ataupun handuk. Nah, yang pertama itu ialah menjaga komitmen dengan pasangan dan jangan melakukan hubungan seks di luar pernikahan. Lalu yang kedua itu hindari perilaku seksual yang memang berisiko. Lalu yang ketiga itu kalau memang mempunyai gejala atau berisiko terkena PMS maka segera cek ke dokter. Yang keempat, hati-hati dengan donor darah dan juga transfusi yang nggak jelas keamanan. Kelima, jangan menggunakan jarum suntik yang bekas. Nah, keenam, gunakan pengaman setiap hubungan seksual. Nah, yang ketujuh, lakukan vaksinasi yang memang sudah dianjurkan. Lalu yang kedelapan, isi waktu luang dengan kegiatan-kegiatan positif sehingga menghindari perilaku yang berisiko tersebut. Yuk teman-teman, sadari, hindari, lindungi, bersama kita cegah PMS.